Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa Bapa, yang kami rasakan pada saat ini. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Tolong, berilah kami pengertian, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Mazmur pasal 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini dunia sedang berada di masa-masa akhir. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya berusaha untuk mengerti kehendak-Nya. Karena hari-hari ini adalah jahat, namun banyak sekali dari kita yang tidak mengerti kehendak Tuhan ini, sehingga kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Yesus rela mati untuk kita dan menyelamatkan kita agar melalui kehidupan ini kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan mengerti kehendak-Nya? Hal inilah yang terjadi pada murid-murid Yesus yang walaupun telah mengikut Dia dan senantiasa bersama-sama dengan Dia, belum juga mengerti kehendak-Nya. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Maka ketika Ia mati di kayu salib, murid-muridnya menjadi kecewa dan putus asa. Jika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita akan mudah kecewa dalam mengiringi Dia. Banyak orang Kristen yang tidak lagi bersemangat mengiring Tuhan, karena orientasi mereka hanya terfokus pada berkat dan berkat atau materi. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Jika pengiringan kita akan Tuhan didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dan sampai kapanpun, kita tidak akan kecewa, apalagi sampai mundur. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah bukti bahwa kita mengerti kehendak-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, bila mengiring Tuhan berdasarkan hanya terfokus pada berkat atau materi, maka akan mudah kecewa dan mundur. Tetapi bila mengiring Tuhan Yesus didasari oleh karena kasih kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi sampai kapanpun tidak akan kecewa
dan tidak akan mundur, dan bahkan mereka akan taat dan setia. Bapak, ini pelajaran sungguh luar biasa, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Ya Bapa, kami mohon juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu, tolonglah mereka, sembuhkan mereka ya Bapa, dan pulihkan mereka ini Tuhan. Ya Bapa, kami mohonkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini kesulitan masalah finansial, masalah pemenuhan kebutuhan keluarganya. Mereka kesulitan, Bapak. Mereka sudah berusaha, namun sepertinya mereka mengalami jalan buntu. Kami mohon belas kasih-Mu, tolonglah mereka, Bapak, agar mereka juga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, karena Tuhan menolongnya. Kami teringat ketika kami membaca di Alkitab, di situ diceritakan bahwa orang banyak sedang mengikut Yesus sampai ke daerah yang sunyi. Dan ketika itu sudah waktu hampir malam. Tuhan memerintahkan kepada murid-murid untuk memberi mereka makan. Namun murid-murid berkata bahwa dia tidak ada makanan untuk memberi makan sebanyak orang ini. Dia hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Namun setelah Tuhan mengucap syukur dan memberkatinya, dan roti dan ikan itu dibagikan kepada orang banyak itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Dan mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Bapak, ini mujizat yang sungguh luar biasa, Bapak. Dan kami percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Dan ketika saudara-saudara kami yang kekurangan itu memohon dengan sungguh, dengan iman yang sungguh, dengan penuh keyakinan yang sungguh kepadamu, berseru-seru memohon pertolongan-Mu, Bapa. Dan mujizat itu akan terjadi pada mereka. Kami percaya itu, Bapa. Dan Tuhan menolong mereka ini sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan baik. Bahkan bisa berkelimpahan, Bapak. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu itu, Bapak. Terima kasih. Dan kami juga memohonkan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sudah waktunya berumah tangga, berkeluarga, namun mereka belum menemukan pasangan hidup yang seiman dengan mereka ini, Bapak. Kami mohon pertolongan-Mu, tolonglah mereka pertemukan dengan jodohnya, dengan teman hidupnya yang seiman dengan mereka ini, Bapak, sehingga mereka bisa membentuk suatu keluarga yang bahagia, damai sukacita. Bahkan mereka beranak cucu, Bapa. Tuhan menolong mereka ini. Tolonglah mereka ini ya Bapa. Dan kami juga memohonkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Bapa. Tolonglah bangsa kami ini. Berilah damai sukacita, damai sejahtera. Dan agar bangsa ini lebih mengenal Engkau lebih lagi, Bapa. Dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini mendapat kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini ya Bapa. Ya Bapa, ini kami
Pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar pemberitaan kami tidak keliru, Bapa. Tolong kami, Bapa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia